Sejarawan Yuval Noah Harari pernah mengatakan bahwa data is the oil of the 21st century. Ini data loh, dan data itu sudah berbeda. Dulu kalau kita lihat data tuh kita sama ngeliat clipping, kita ngeliat kertas fotokopian, ada tabel-tabel. Tapi hari ini data satu dengan yang lain telah saling berkaitan. Dan data berbicara banyak karena setiap hari manusia berkomunikasi. Dan komunikasi itu lalu kemudian ditangkap oleh teknologi dan kemudian memberi makna dalam kehidupan ini. Siapa yang menguasai data, dia yang menguasai dunia. Seperti itulah. Tamu saya hari ini adalah seorang yang memegang data dan bisa menjelaskan siapa yang sedang disenangi dan siapa yang sedang menghadapi masalah, bagaimana tanggapan publik tentang satu institusi terhadap institusi lainnya, dan bagaimana satu merek terhadap merek lainnya. Dan dulu biasanya perusahaan itu sering meng-hire perusahaan-perusahaan yang mempunyai data. Jadi perusahaan survei, research, lalu kemudian diminta dia dibacakan. Kenapa sih es krim saya penjualannya bulan ini turun? Si A turun, si B turun, si C turun. Siapa nih yang mengambil kesempatan dalam situasi yang berubah? Ada yang mengambil kesempatan nggak? Kenapa ya kira-kira? Apakah ada pengaruh-pengaruh tertentu dalam pemasaran? Itulah yang kita bicarakan pada kali ini. Kali ini data semua saling berhubungan dan tentu saja perlu kita baca karena bersifat real time dan menjadi alat yang penting bagi pengambil keputusan. Tamu saya kali ini adalah seorang yang mempelajari itu dan menggunakan ini untuk mengambil keputusan. Seperti apa? Kita saksikan bersama. Stay relevant. Selamat datang Mbak Neni di Cafe Berisi kembali lagi. Thank you for having me, Prof. Ini yang kedua kali ya. Yang kedua kali ya. Yang pertama dulu kita bicara tentang apa ya? Tentang pemilu, politik, demokrasi. Ya. Karena waktu itu lagi tahapan pemilu 2024 kan. Dan kali ini Neni datang kepada saya, dia sudah membawa laptop, membawa data. Dan data inilah senjata yang paling penting di abad ini yang dibaca oleh kita semua. Ya, betul, Prof. Oke. Apa bedanya data sekarang dan data masa lalu? Iya, kalau dulu kan data itu hanya sekedar angka-angka saja gitu ya, Prof ya. Tapi kan hari ini kalau saya sih di komunikasi, data itu kan jadi sebuah eviden dalam menjawab sebuah penelitian pertanyaan misalnya. Dan hari ini data itu kan mengalami dinamika ya, Prof ya. Jadi tidak bisa kalau satu institusi, satu perusahaan, organisasi atau pejabat publik ketika mengambil sebuah keputusan kebijakan hanya memakai data-data konvensional yang dulu. Karena kan hari ini data sudah mulai banyak mengalami pergerakan. Kenapa mengalami pergerakan? Karena manusianya sendiri juga itu berubah, Prof. Perilaku manusianya. Dulu mungkin kalau kita ingat apa-apa kita beli langsung offline ya, Prof ya. Sekarang semuanya sudah serba online gitu. Mayoritas orang hidup di dalam dunia online. Betul, termasuk keputusan seseorang memilih calon pemimpin. Nah itu juga kan sebenarnya sekarang berdasarkan data yang ada di sosial media misalnya. Dan itu tentu akan sangat mempengaruhi, kalau kata Nexus Yuval Noah Harari yang tadi Prof sampaikan, itu membentuk sebuah peradaban bangsa gitu dari data dan informasi itu. Ya, dan sekarang nasibnya politisi tergantung dari apa kata orang ya. Betul, jadi betul orang banget. semua mengucapkan kata yang sama, saling bersautan. Betul. Kemudian bisa dia mengalami penurunan rating sampai bahkan terpuruk. Dan bisakah dia balik lagi semacam itu kan? Iya, karena di era sekarang itu kan apalagi medsos hari ini ya, seseorang atau pejabat publik popularitasnya cepat naik dan juga cepat bisa turun, Prof. Tergantung bagaimana persepsi publik dalam menyikapi satu isu atau satu permasalahan. Demikian pula sebuah kasus yang ada di pengadilan ya. Ya, bisa ramai kan tiba-tiba jadi viral karena orang mengatakan no viral, no justice. Iya, betul. Itu yang selalu digaungkan karena tagline itu ternyata juga menggerakkan algoritma itu sendiri, Prof, di ruang percakapan media sosial terutama ya. Ya. Dan ada lembaga-lembaga yang juga menggunakan riset-riset seperti ini, tetapi dia makin terpuruk. Mengapa bisa begitu? Ada lembaga-lembaga, sebut saja misalnya kepolisian, itu kan satu lembaga yang sangat penting. Tapi ketika saya baca, kok hasil surveinya bagus. Tapi kalau kita buka di sosial media, kok buruk sekali begitu. Betul, karena kan ada perbedaan, Prof, antara framing di media cetak online elektronik yang kita sebut dengan media mainstream dengan percakapan di ruang sosial media. Orang kan sekarang you can tell anything.
apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, tanpa Spontan. harus spontan, tanpa harus berpikir narasi diksi yang itu etik misalnya atau Iya. sesuai dengan etika dan estetika komunikasi. Itu kebanyakan mereka ya menyampaikan di ruang publik itu apa adanya gitu, Prof. Jadi lebih Sehingga jujur di lebih sosial jujur di media. ruang sosial media, dan di ruang sosial media itu menjadi percakapan ruang publik yang menurut saya hari ini bicara soal deliberatif demokrasi Jürgen Habermas itu sudah beralih ke ruang sosial media. Sosial media ini jadi penentu arah juga, dan ada sih sebenarnya yang bilang media sosial itu hari ini menjadi pilar demokrasi yang kelima setelah pers. Ya. Iya. Lalu kemudian saya berpikir lembaga-lembaga itu berbahaya sekali kalau tidak bisa membaca ini kan. Betul, Jadi di lain tidak pihak, bisa menganalisa, tidak Ya. bisa memanfaatkan lah data yang ada gitu. sementara dia merasa ratingnya bagus, Betul. tapi sebetulnya di bawah itu ada radar lain yang tidak dia baca begitu Iya, kan? betul. Yang tidak dalam tangkapan radarnya, sehingga Betul. berbahaya sekali ketika dia berpikir nggak ada masalah, ternyata banyak masalah. Makanya kan kalau kata David Kramer, judul bukunya itu ada Algorithmic Leadership gitu ya. Itu menyampaikan di mana hari ini are human control by algorithm, atau kebalikannya are Human control algorithm. algorithm, kemudian are algorithm control by human. Jadi apakah manusia itu dikendalikan oleh AI sebenarnya, atau AI yang mengendalikan manusia gitu. Dan penelitian dari Mick Walsh misalnya menyampaikan ya hari ini tidak bisa satu institusi itu hanya melihat data itu dari satu sisi saja. Karena hari ini kalau kita tanya who is the public, publik kita itu merupakan jaringan sosial media. Di dalamnya itu juga menjadi public voice ya Prof ya. Dan public voice hari ini is the key. Semua sekarang banyak atau keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan publik yang terhenti karena suara di media sosial. Soal peringatan darurat misalnya, kalau kita ingat putusan Mahkamah Agung ya waktu itu terhenti karena kita semua bersuara di ruang sosial media, itu bisa menghentikan satu kebijakan. Makanya satu institusi dan organisasi nggak bisa hanya mengandalkan data-data konvensional saja. Tapi di lain pihak Harari juga pernah mengatakan, jikalau semua sudah dikendalikan oleh AI begitu ya, apakah suara rakyat masih suara Tuhan katanya begitu ya? Karena ini suara teknologi katanya begitu. Tapi kan sebenarnya memang algoritma tidak bisa, Prof, menggantikan kepemimpinan manusia. Karena di situ kan kita punya kepekaan, punya rasa empati. AI kan tidak ada gitu, Tidak Prof, ada. tidak ada. Ya. Tapi kan hari ini Tidak ada kesadaran. harus melakukan revolusi juga. Pemimpin hari ini tuh harus mulai bergerak. Kan kalau saya sering berdiskusi dengan Prof, human with AI will defeat human without AI gitu. Betul. Manusia yang menggunakan AI mengalahkan Betul. mereka yang tidak pakai AI. Iya, betul. Oke. Lalu kemudian juga perusahaan. Saya sedang bekerja sama dengan Roy Morgan di sini. Jadi dapat data-data yang juga hasil survei. Tapi ini hasil survei ya. Oh, hasil survei, dan kita bisa melihat pergerakan bagaimana penjualan air mineral, penjualan kendaraan, penjualan apalagi es krim. Kenapa terjadi perubahan, kedai kopi naik turunnya, siapa yang naik, siapa yang turun, kita bisa lihat. Tapi kan survei. Iya. Nah, kalau ini juga bisa buat lihat perusahaan-perusahaan yang berkompetisi. Lihat, bisa Prof. Jadi di perusahaan Deep Intelligent Research ini ada yang namanya Deep News, ada yang namanya Deep Sosial, dan ada yang namanya Deep Politik gitu. Kalau di politik dia lebih ke personal branding, kalau Deep Sosial dia khusus untuk mendalami medsos-medsos. Makanya kenapa satu percakapan di ruang publik itu apakah dia dikendalikan oleh human, integrasi human dan AI, atau dikendalikan oleh robot, itu bisa kelihatan di situ, Prof. Dan ada yang satu lagi namanya Deep News, ini juga terkait dengan media monitoring, misalnya ya analisis sentimen media dari online, cetak, dan elektronik. Dan itu tentu saja kalau kita lihat bisa real time, dan Prof tergantung mau menarik datanya dari kapan sampai kapan, itu bisa dilihat real time per detik ini, per menit ini juga gitu, Prof. Karena kalau datanya tuh ditarik 10 menit kemudian itu juga bisa mengalami perubahan juga. Jadi kita bisa membaca mood publik dari waktu ke waktu. Betul, persepsi publik lah, perasaan publik gitu. Baik, ini saya akan mengajak Anda untuk percakapan lebih hangat lagi. Nah, supaya hangat kita harus minum kopi di sini. Oke. Ya, jadi kopi inspirasi atau kopi hitam? Kopi inspirasi kan. Anda yang butuh inspirasi datang ke sini. Ya, ini tempat yang penting sekali untuk mendapatkan inspirasi. Banyak pohon besar ya, dan juga banyak orang-orang yang
sehari-hari Anda lihat di podcast ini juga hadir di sini ya. Sehari-hari juga menjadi pengunjung di tempat kami. Ya, baik kita pesan kopinya ya. Kopi inspirasi ya, saya menemani jadi kita minta 2 ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi di sini tempat orang mencari inspirasi, Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang penuh inspirasi seperti Enggak, justru ini, ya. kebalik Prof. Perusahaan Big Data ini berdiri karena ada inspirasi dari Rumah Perubahan dan ada support dari Prof Renal tentunya. Mengalami kegelisahan saya selama ini karena di ruang publik kita sudah tidak sehat, berpikir ingin mendirikan Big Data ini dan Prof terima kasih banyak. Saya berharap ini bisa menjadi next-nya kita bisa ya. Dan menjadi data penting bagi pengambilan keputusan dalam kehidupan. Ini juga data yang saya pakai minggu lalu waktu saya akan presentasi di hadapan Senat Akademi UI. Senat Akademi Universitas di UI. Terima kasih Prof. Ya, saya diminta menjelaskan mengenai bagaimana sih mengajar untuk Gen Z. Karena kami kan para pengajar ini generasinya sudah lumayan gitu ya, jauh ya. Dan seringkali kan yang benar kan cara kita. Nah, begitu. Sementara kita perlu tahu nih Gen Z, kenapa sih mereka banyak yang sering menderita mental health dan ada keluhan seperti ini. Tapi mereka pinter-pinter. Jadi kami ingin sebagai pendidik ingin tahu. Dan itu kemarin Neni bantu saya menggali dan kita dapat keywords-nya ya, kata-kata kunci dan karakter-karakter percakapan apa di sosial media yang lagi rame, yang dirasakan oleh anak-anak Gen Z ya. Dan kita bisa tahu kenapa mereka mengalami mental health, tertekan oleh dosennya seperti apa, begitu ya. Kita bisa tahu itu karena menggali data-data ini. Baik. Dan ini real time ya? Real time, Prof. Real time. Jadi kalau misalnya mau diambil 1 hari ini atau 2 hari ini atau 10 tahun ke belakang itu juga bisa, Prof. Oke, jadi kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan situasi pada saat itu ya. Mungkin 2 hari itu belum berubah. Jadi juga zaman sekarang kan zaman agility, zaman ketangkasan. Hidup itu dinamis. Yang namanya cost berubah, yang namanya pricing berubah. Jadi jangan berpikir seperti kemarin tuh kalau mengukur pricing, oh ini begini sama. Enggak, tiap hari bisa berubah. Detik ke detik berubah. Ini dynamic pricing era hari ini ya. Demikian pula dynamic competition hari ini. Kita ambil contoh aja deh sekarang. Kita ngomong apa dulu nih? Politik dulu atau kita ngomong bisnis dulu? Bisnis dulu boleh nggak? Boleh, Prof. Boleh, ya? Boleh. Saya ingin air mineral, air minum dalam kemasan. Datanya. Ini kan rame nih kemarin ada gubernur yang bilang itu air dari mata air atau air ngebor, dan tentu berpengaruh pada merek-merek air kemasan. Coba kita lihat di sini. Siapa yang paling dominan? Jadi ini pemberitaan ya, ini bulan Desember, 12 Desember sampai dengan 19 Desember 2025 ini real time ya Prof ya. Ini pemberitaan media Prof. Pemberitaan media. Ya, pemberitaan media online, kemudian cetak dan elektronik. Dan ini sebenarnya komparasi ya antar merek dengan merek yang lain. Antara ada Aqua, kemudian Ades, Aquavita, Cleo, Le Mineral. Ini ada jumlah pemberitaannya di sini. Terus, yang ini Aqua, kemudian ini yang kedua itu ada Cleo Prof yang Cleo warna yang ungu. Iya, betul. Yang bawahnya yang hijau. Yang bawahnya yang hijau itu Le Mineral, yang bawahnya itu ada Ades Prof. Oke, jadi percakapan tentang Aqua turun dalam 2 hari terakhir ini. Betul. Pada saat kita rekam hari ini tanggal pemberitaan ini Prof. Pemberitaan hari. Pemberitaan tanggal 19. Tanggal 19. Tanggal 19 Desember. Oke, real baik. time, Ya. Nah, ini ada penjelasannya positif dan negatif. Iya, betul. Ya, ini Aqua positif lumayan banyak. Ya, jadi ini langsung kan ya Prof ya. Sini Aqua sentimen positifnya lebih tinggi. Ya, daripada negatif. Merah negatif. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat media-media yang paling banyak memberitakan juga Prof. Ya. Media-media yang paling banyak memberitakan soal air kemasan tadi, ini ada Detik, kemudian ada Kompasiana, Liputan 6, Kompas.com, Biru percakapan itu atau pemberitaan yang positif, media positif, kemudian dan ada yang 12 yang negatif. Ini netral dan ya ini yang merah itu negatif. Oke, baik. Kita bisa lihat ini. Kemudian, jadi ini para pengambil keputusan bisnis bisa melihat seperti ini. Betul. Membandingkan antara satu merek dengan merek lain dalam satu industri. Ya. Sekarang kita lihat otomotif. Coba percakapan otomotif. Kalau sosial media bisa kita lihat nggak?
Sosial media bisa kita sosial lihat. media, Oke, coba, sosial ya. media. Siapakah merek-merek yang paling sering dibicarakan atau dimuat oleh media massa dan juga oleh sosial media? Ini di X, Prof. Sentimen positifnya ya tinggi ya, Prof, ya, sekitar 40%. Oke. Lebih banyak netral, 49%, dan 12% negatif. Oke. Ini percakapannya dari tanggal 12 sampai dengan 19 Desember, Prof, 2025. Total percakapannya 6.889. Ini total autornya ada 5.000. Ini top autornya, Prof, yang paling banyak. Oh, ini berarti media, Twitter, media ya, dong? bisa media sih, Prof, bisa Ya, banyak percakapan sebetulnya negatif. asalnya influencer paling banyak mention atau membuat postingan gitu ya soal industri otomotif itu Oke. bisa masuk di sini. Tapi kebetulan memang yang muncul di sini adalah media-media mainstream ya, karena Baik. sekarang kan media mainstream juga main juga di medsos, Prof, gitu. Oh iya, betul. Ya, ini top mentionnya, Prof, percakapan-percakapan yang ada di ruang publik, misalnya terkait dengan bengkel body repair, terkait dengan Innova Vokasi yang barengan sama temennya. Sebenarnya yang terkait dengan sewa mobil dan lain sebagainya, pasti percakapannya tuh mulai masuk di sini gitu. Jadi orang PR di perusahaan perlu corporate PR Betul. atau orang marketing perlu Orang tahu marketing. ini. Perlu tahu ini karena untuk Ya. mengetahui sebenarnya respon publik itu seperti apa sih di percakapan media. Ada yang tiba-tiba algoritma ini kan cepet banget ya, Prof, ya Ya. bergeraknya. Kayak kemarin misalnya kasus Aqua kan itu bisa dengan cepat seperti itu kalau humasnya tidak bisa menangani hal krisis ini gitu dengan menggunakan data-data ini, Ya. itu akan tidak ada evidence-nya untuk Ya. membuat strategi communication dalam menangani krisis itu. Oke, ini kopinya sudah datang, kita nikmati dulu ya. Atau perlu ini? Perlu dong, Prof. Ini Oke, manis cukup alami ya, Prof, ya. Satu tetes saja manis alami. Ini adalah stevia. Jadi kalau di rumah perubahan itu kopinya kita pakai stevia ya. Cukup 1-2 tetes saja sudah cukup. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati kopi inspirasi, silahkan mampir ke sini dan bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang banyak datang ke sini. Merek-merek otomotif, mana yang paling tinggi percakapannya? Yang ini, diagram ini. Ini adalah yang paling banyak berkomunikasi atau Ya, paling dimuat oleh banyak media. pemberitaannya di Itu media mereknya adalah Toyota. Iya, Toyota yang warna merah. Yang tertinggi siapa yang tertinggi? Yang di atas yang hitam itu? Merah. Ini roda 4, Prof. Jadi Oh, semua secara umum. percakapannya secara umum. Oke, ya. yang tertinggi dibicarakan merek itu adalah Toyota yang berwarna merah. Tapi up and down juga, ini disalip juga tuh kan sama Mitsubishi ya. Mitsubishi. Mitsubishi Oh, disalip oke, juga. baik. Dan kita bisa lihat ya siapa yang positif, siapa yang negatif. Di sini kita bisa lihat antar merek dan kita bisa tahu merek itu di percakapan positif negatif dan kita bisa tahu positifnya apa, negatifnya apa. Siapa yang menggerakkannya, Twitternya siapa, kita bisa lihat. Kita bisa melihat apakah satu percakapan itu dia digerakkan. Ini kebetulan saya data miningnya presiden, Prof. Ya. Prabowo Subianto. Oke, kita bicara tentang politik. Oke. Ya, kita bicara politik. Nah, presiden, oke, presiden. Ya, Yes. ini total semua percakapannya, Prof, ya. Ya. Di X, di Facebook, di Instagram, TikTok, Thread, sama YouTube gitu. Kita juga sebenarnya ada di LinkedIn, kemudian forum, blog, dan Google. Total percakapannya, Prof, positif, negatif, dan netral. Bisa Kan kelihatan ini di sini. bisa kelihatan ya. Kalau di ini lebih banyak positif tuh di X. Facebook lebih banyak negatif. Mungkin kolonial itu percakapannya di ruang publik lebih banyak kritis Karena di sana. Facebook banyak orang tua ya. Oh, orang tua, Oke, iya. baik, Kemudian Instagram ini lebih banyak netral. banyak millennials di situ. Iya. Kemudian TikTok juga. TikTok banyakan Gen Z. Kemudian Thread sekarang lagi rame. Menariknya, Prof, sekarang publik itu mulai juga lebih memilih YouTube. Kenapa di YouTube? Karena publik ingin melihat percakapan itu secara komprehensif. Nah, lalu ini share of voice-nya dan di sini kita bisa melihat, Prof, demografinya kan. Ya. Demografi yang terkait dengan siapa sih yang ngomongnya itu tentang Pak Presiden. Baik, sekarang kita lihat demografi Iya, betul, Prof. yang mempercakapkan Prabowo. Iya, betul. oke, Presiden Ini Prabowo Subianto, ya. 73% ternyata laki-laki, 26,6% Female, perempuan. yes. Dari kategori follower age ternyata Usia. paling banyak diperbincangkan antara 31 sampai dengan 35 tahun. Oke, itu 30 paling Iya, 35%. Kemudian disusul 26 sampai 30. yang lebih muda. Iya, betul, itu 24%. Kemudian 36
Ke 40. Ke 40, Oke. kemudian 46, 50, kemudian 21, 25 dan yang terakhir 41 sampai dengan 45. Oh, oke. Kebanyakan nih orang Dan yang sudah bekerja semua ya nih. betul. Oke. Kemudian ini ada top Top mention, hashtagnya, ya, top oke. mentionnya, top accountnya. Ini persebaran-sebaran Yang yang mempercakapkan. mempercakapkan. Kita juga bisa melihat Prof dari sini conversationnya kan kayak apa ya. Ini bisa langsung kelihatan lah positif, negatif gitu, Yang sentimennya. positif itu biru atau Positif itu ya dia hijau ya Prof ya. hijau, oke. Kemudian ini Yang negatif. Ke yang negatif kayak apa tuh misalnya? Coba lihat ya. Negatif Misalnya coba lihat yang tadi. misalnya Nah, ini nih. terkait dengan dulu Prabowo sering berkoar-koar setiap kali terjadi bencana alam agar segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ini masih terus putar ya, kalimat-kalimat mulai ini ya. dari kebakaran hutan Ya. hingga bencana Lombok. Tapi Oke. saat ini mengalami tragedi kemanusiaan akibat banjir bandang. Oke, terus di bawahnya Gitu. yang positif misalnya. Kita baca yang positif misalnya. positif kita baca misalnya terkait dengan pemerintahan Prabowo tegas tolak bantuan asing, tetapkan bencana nasional sementara warga Aceh terdampak terbiarkan. Karena ketegasan ini dimaknai sebagai sentimen positif dan juga bisa jadi memang ini dari komen-komennya juga Oke. Prof gitu. Baik, jadi ini bisa dianalisa Betul. dan pemimpin tentu bisa membaca dan menyesuaikan Ya, ya. betul. Jadi supaya kalau mau berhasil ya merespons. Betul Ya, Prof. merespons. Bukan kemudian menutupi atau membalas atau apa, kan tujuannya itu. Betul. Kita jadi tahu percakapan orang mayoritas tentang kita bagaimana Iya. dan apa tuntutan masyarakat yang kita perlu address. Dan dari situ kan bisa menentukan juga strategi komunikasi publik ya Prof. Jangan sampai publik lagi marah, publik lagi kesel, publik lagi sedih, kemudian menyampaikan sesuatu hal pejabat publik yang itu kontroversi. Ya. Itu kan juga sekarang kan lagi marak banget tuh terjadi seperti itu dan itu juga menjadi permasalahan. Tapi gitu, ini Prof. jangan sampai disalah tafsirkan bahwa seakan-akan kita selalu jadi pemimpin itu harus mengikuti apa kata orang kan. Betul, Ya, betul kita Prof. tetap harus punya karakter, harus punya leadership. Tapi mendengarkan percakapan, jadi kita tahu apa aspirasi orang, apa aspirasi, apa yang sedang dituntut, apa yang sedang dibicarakan, dan bagaimana kita memperbaikinya supaya kita bisa meningkatkan pemimpinan Kepercayaan kita. sih Prof, Kepercayaan. yang paling penting kepercayaan. itu adalah trust gitu masyarakat Kepercayaan. terhadap Oke. pemerintah atau terhadap pejabat-pejabat publik. Dan ini sebenarnya kita bisa melihat Prof, apakah percakapan itu dikendalikannya oleh siapa gitu. Ini ada human, kemudian ada ini integrasi antara human dan robot, kemudian ini ada robot, jadi dan jumlah akun-akunnya juga ini jelas ada berapa gitu Prof. Oke. Jadi sedetail ini sih sebetulnya, dan ini word cloud itu yang paling banyak di-mention oleh netizen Prof. Ya. Dalam Wah. percakapan di media sosial. Berarti kaya sekali ya. Jadi kita bisa mengambil big data ini diambil dari mana? Diambil dari satu adalah sosial media, percakapan. Percakapan sosial media, Sosial seluruh platform. orang merespons, jawab-penjawab, Betul, penulis, posting. betul. Kalau ada pihak yang membutuhkan data ini, dia bisa Betul. tahu ini percakapan di sosial media. Betul. Sosial media ada berapa banyak yang diambil? Lengkap semua. Lengkap. Instagram, YouTube, Facebook, kemudian Thread juga, TikTok, Seluruhnya seluruh masuk. LinkedIn platform masuk. sosial media. LinkedIn masuk. Masuk. Oke, juga. semua sosial Kemudian media Google. diambil ya. Ya, Kita ambil dari media. Ada lagi pihak lain yang ditangkap di sini? kita ada yang namanya di politik Prof. Jadi di politik itu sebenarnya ini khusus sebenarnya untuk personal branding Prof, how to compare between one candidate in the other candidate gitu. Dan di sini saya sudah compare beberapa kandidat sih Prof. Ada 5 kandidat yang Oke. saya compare Yes. karena ini keterwakilan ya, keterwakilan generasi, keterwakilan juga gender Prof, keterwakilan perempuan. Yang ramai lah ya Prof ya sekarang yang lagi banyak diperbincangkan di ruang publik. Tapi ada ini laki-laki Shirley, semua nih. Oh, ada satu perempuan. Iya, Shirley yang perempuan. Ini gubernur Shirley, kemudian Maluku Muzakir. Utara. Ya, betul, Gubernur Maluku Utara ada Muzakir Manaf. Gubernur yang Aceh. Gubernur Aceh yang lagi rame Prof. Ya. Gubernur Mualim, kemudian KDM, Ya. kemudian ada Emil Darda. Kita anggap ini keterwakilan dari anak muda Ya, gitu, anak Prof. muda, dia dan wakil juga gubernur Jawa wakil Timur. gubernur Jawa Timur, dan juga ada Pramono Anung. Pramono Prof. Anung, Pramono gubernur Anung, Jakarta. ya, yang betul. sekarang sedang membuat banyak gebrakan di Jakarta. Oke. Tergantung Prof mau kita ambilnya Coba lihat, periodenya. kita lihat tuh, kompetitor trend apa ini? Ini bacanya gimana nih? Kompetitor tren ini dia
perbincangan, Prof. Ya. Bagaimana pemberitaan di media mainstream, cetak, elektronik dan online, Prof. Oke, yang Nah, tertinggi siapa ini? Ini karena 1 minggu ya, Prof ya. Tetap KDM, Prof ini. KDM masih banyak KDM yang masih dibicarakan, banyak ya. diperbincangkan, diberitakan. Ya. Kemudian juga di sini ada Muzakir Manaf karena sedang ini ya, Prof ya, Ya, lagi bencana ramai, alam, ya. lagi ramai dan Dan dia selalu minta masuk bantuan pemberitaan. internasional, Betul. oke. Kemudian ini Emil Darda. Kemudian ini ada Pramono Anung dan Gubernur Serly. Jadi Gubernur Serly itu rame di media sosial, tapi agak minim sih, Prof, dalam pemberitaan gitu. Oke, baik. Percakapan. Sekarang kita lihat Nah, ini persentasenya, Prof. persentase dari, coba kita ke bawah. Dari pemberitaan, Prof. Oh, pemberitaan. yang Oke, paling topik-topik tinggi. yang diangkat apa kita bisa Iya, lihat. betul. Di sosial media bagaimana percakapan mereka, positif negatifnya? Ini adalah Ini misalnya pemberitaan dan percakapan di sosial media tentang tentang Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, DKI oke. Jakarta. Ini kategori beritanya ada kebencanaan, kemudian juga ada hukum HAM, pangan, dan lain sebagainya, Prof. Ini percakapan di media sosialnya, kita bisa lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ini di sosial media atau di Ini media semuanya, mainstream? Prof. Semua. Ini kita bisa lihat total percakapan semua media. Coba Iya. bisa dijelaskan bagaimana Nah, menjelaskannya. ini total percakapan semua media kan ya, Prof ya. Ya. Semua media online, kemudian cetak dan elektronik. Selama berapa hari ini? Dari 1 November 2025 sampai 16 Desember 2025. Atau Oke. bisa, sebenarnya kita bisa real time juga per hari ini. Oke. Desember tanggal 19 ya, Prof Ya. ya. Dari 1 Desember aja deh. 1 Desember sampai hari ini. 19. Oke. Nah, ini langsung cepet banget, Prof. Ya. Keluar percakapan di media sosial. Ada 63.000 lebih, meningkat 25% dari sebelumnya. Yang dipercakapan adalah ini, ada yang negatif, ada yang Nah, positif. Ini yang dipercakapkan di ruang media sosial. Ada X, Prof. Ya. Dari X ya ini, Prof. Misalnya Pemda Patungan untuk korban bencana Sumatera. Itu positif. Kemudian itu positif. Kemudian apakah ini betul-betul harga token 20 jadi naik dan lain sebagainya. Kang Deddy, selesaikan dong masalah terus intoleransi di daerah Anda gitu. Jadi banyak sih yang ini kan Tapi dianggap komen-komennya, positif, tapi ya. dianggap positif. Oke, baik. Ini mesin membaca ini positif. Iya, Ya. kemudian Ini ini di Facebook. di kalangan orang yang lebih senior. Iya, ini negatif. Misalnya setuju tutup aja udah percuma MBG terlalu maruk-maruk gitu Jadi ya. niatnya. mengomentari soal MBG di Jawa Barat. Iya, baik. betul. Oke. Jadi macam-macam ini bisa kita lihat Macam-macam positif lah ya. negatif. Iya, betul, Prof. KDM ini calon presiden nih kabarnya ya. Oh gitu ya, Prof. Ya, Ya. popularitasnya sangat tinggi dan kelihatan Jangan tampil di beberapa provinsi lain. Tapi itu juga menjadi percakapan menarik, Prof, di ruang publik karena kok Gubernur Jawa Barat berkantornya di Aceh gitu. Kemarin banyak juga Tapi kan empati diperbincangkan. sosial tidak ada masalah. Empati sosial. Betul, mungkin tapi juga, kan harus proporsional juga kan. apakah publik mencurigai ini sebagai bagian dari upaya untuk menjadi untuk Iya, kampanye? karena banyak sebetulnya kan komentar-komentar saya lihat kemarin di media sosial itu yang ini gubernur atau rasa presiden kayak seperti itu, Prof. Ya. Jadi begitulah, ini ada data-data di sosial media, Sosial kita media. bisa lihat demografinya, Betul. kita bisa lihat sentimen-sentimennya, Audiensnya. kita bisa lihat mereka melakukannya dan siapa yang Betul, mengirimkannya. conversationnya. Ya, kita bisa telusurin semuanya. Kemudian kita juga bisa melihat di media mainstream, baik media analog maupun yang digital. Iya, Ya, semuanya bisa kita lihat di sini. Apa upaya-upaya campaign dan kemudian menimbulkan sentimen yang bagaimana. Betul. Kita bisa lihat trennya, kita bisa lihat popularitas mereka. Betul. Saya ingin bicara sedikit soal big data. Kalau dulu orang bikin clipping itu kan hanya digunting aja, betul. digunting, difotokopi, ditaruh plek. Kali ini kalau kita membaca ini semua bisa kita save secara digital, Betul. lalu kemudian mesin itu bisa membaca, Betul, menghubungkan mesin learning, Prof. Machine namanya. learning. Ya. Setiap hari memang ada yang clipping dan kemudian seluruh juga media, seluruh percakapan Ya. termasuk di blog diambil Iya, oleh mesin. diambil Kalau oleh manusia nggak mesin. sanggup lah. Iya, betul. Tapi ada orang yang bekerja. Iya, Berapa ada banyak 300. engineer? 300, Prof. 300 orang. 300 orang engineer Kemudian yang ada setiap analis hari juga, iya, yang setiap hari nge-scraping, mengklasifikasi dan sebagainya, Betul, betul. kemudian membersihkan data, Betul, bisa melihat betul. secara natural
bagaimana ini terjadi percakapan itu. Betul, Oke. betul. Apa manfaat lain dari mereka yang membutuhkan data ini? Ada nggak manfaat yang penting? Sebenarnya kalau saya secara pribadi, Prof, kan bikin ini tuh tentu ada aksiologi, ontologi, dan epistemologinya gitu ya, Prof ya. Ontologinya tentu saya berharap terbangun ekosistem digital yang sehat, Prof. Karena dengan kita misalnya orang mengetahui nih satu keadaan partai politik atau pejabat publik nih seperti ini, jangan kemudian kan kita menyuruh udahlah pakai buzzer aja gitu kan. Kan sebenarnya penggunaan buzzer, penggunaan akun-akun non-organik ini kan itu bisa merusak demokrasi ya, Prof ya gitu. Dan bisa merusak percakapan di ruang publik itu menjadi tidak sehat. Baik. Nah, tentu campaign-campaign yang kemudian digunakan dan juga strategi-strategi komunikasi yang digunakan oleh pejabat publik, partai politik, perusahaan dan lain sebagainya itu bisa mengutamakan etika dan estetika komunikasi juga. Harapannya seperti itu Oke, sih. jadi bagi yang membutuhkan data, yang ingin bertempur pasti membutuhkan data kan, Iya. begitu kan ya, bisa menghubungi Ibu Neni Dan di Prof Renal juga tentunya karena di sini juga ada Prof juga. ya, Rumah Perubahan ini masuk ke fase berikutnya di mana kami berbasiskan data ya, Ya. dan dunia digital. Jadi disrupsi itu bukan hanya kami pantau tapi juga kami gunakan untuk mendisrupsi. Iya, dan saya juga senang banget Prof bisa berkolaborasi perusahaan Big Data ini dengan Rumah Perubahan. Jadi bagi Anda yang membutuhkan silakan datang ke sini, bisa menemui Teh Nani di sini, bisa juga menemui saya. Nanti saya bisa beritahu di mana Bu Neni ini bisa ditemui ya. Betul. Jadi begitulah gambaran tentang ekonomi baru, dunia yang diwarnai dengan warna digital, dan sebentar lagi kita akan masuki dunia kuantum. Dan semua orang pasti merasakan betapa hidup ini penuh dengan kecepatan. Kalau organisasi birokrasi lambat seperti ini, sementara masyarakat sudah bercakap-cakap begitu cepat, kita melihat apa yang terjadi dalam pikiran masyarakat di Sumatera hari ini. Ya, pemerintahnya masih bergerak seperti itu, masih mikirin anggaran, masih menunggu komando, tapi ternyata dunia digital itu bersifat otomatis, bersifat real time, bersifat percakapan yang saling menghubungkan satu sama lain. Dan kemudian masyarakat bertindak dengan pikiran dan perasaan sendiri. Variabel perasaan sudah masuk dalam dunia berita, dalam perasaan masyarakat, kita bisa ditangkap oleh sosial media, dan tentu saja akan mewarnai persaingan bisnis sekalipun. Persaingan bisnis, persaingan apa saja yang sedang ada kompetisinya, persaingan politik, kandidat, apapun. Jadi bagi Anda yang ingin membangun personal brand, tentu perlu menggunakan juga data-data ini. Saya kira itu apa yang kita percakapkan. Dan bagi perusahaan-perusahaan besar, data is the oil of the 21st century. Bagaimana menurut Anda? Stay relevant.